Baik, ibu-ibu semuanya, bunda-bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bunda-bunda semuanya atas waktunya untuk bersedia hari ini. Sebenarnya hari ini kita bukan webinar ya, tapi lebih ke diskusi. Kita berbagi. Tidak bermaksud saya menggurui di sini. Saya hanya ingin berbagi dan menggali informasi dari bunda-bunda semuanya atas praktik-praktik baik yang sudah bunda-bunda lakukan. Baiklah, kita di sini juga saling berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang kita cintai ini. Seperti judulnya, kita hari ini akan membahas tentang budaya positif. Saya calon guru penggerak dalam hal ini dari Kabupaten Aceh Besar Angkatan 7 yang bernama Cut Fitri Nazira. Baik bunda-bunda semuanya, sebelumnya mari kita amati lingkungan di sekolah kita saat ini. Bagaimanakah suasananya? Bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Bagaimana guru saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan sesuatu permasalahan atau konflik yang terjadi di antara murid? Nah, mungkin dari bunda-bunda ada yang ingin menceritakan atau ingin berbagi bagaimana sih lingkungan di sekolah bunda ketika kita mengatakan budaya positif, sudahkah hal ini terlaksana di sekolah bunda-bunda semuanya? Mungkin Bunda Susi dari sekolah penggerak boleh berbagi informasi bagaimana sih berkaitan dengan pertanyaan pemantik ini, komunikasi dan interaksi antara murid, guru saling bertegur sapanya itu seperti apa gitu. Bagaimana guru ketika menyelesaikan persoalan yang terjadi gitu. Ya bun, boleh. Ya. Ya, setuju sekali dengan Bunda Susi. Terima kasih Bunda Susi atas pendapatnya. Memang benar seperti yang dikatakan Bunda Susi tadi, bahwasanya tiga kata ajaib itu mungkin terlihat gampang, tapi dalam pelaksanaannya itu amat sangat berat dan butuh pembiasaan-pembiasaan yang tidak singkat ya. Hal ini mungkin juga terjadi di antara kita-kita orang dewasa yang kata-kata ajaib itu tidak mudah dengan serta-merta kita ucapkan. Perlu pembiasaan, perlu ingatan, perlu kesadaran yang lebih untuk bisa memaknai tiga kata ajaib itu. Ya, terima kasih kepada Bunda Susi. Begitulah bunda-bunda sebenarnya budaya positif itu adalah budaya interaksi yang timbul di antara warga sekolah. Warga sekolah itu baik murid sesama murid, murid dengan guru, guru dengan guru, dengan kepala sekolah, serta dengan orang tua. Bagaimana sih sikap kita sebagai guru dengan orang tua, juga sebaliknya. Bagaimana sih sikap orang tua terhadap
guru-guru, terhadap anak-anaknya, terhadap warga-warga sekolah lain. Nah, memang pada halnya budaya positif ini lahir seperti kata Bunda Susi tadi dari hal-hal yang positif. Ketika kita mencoba berinteraksi, maka berinteraksilah dengan positif sehingga budaya positif itu akan terrealisasi dengan baik. Nah, untuk pertanyaan pemantik selanjutnya, ada 3 pertanyaan, Bunda-Bunda bisa menjawabnya dengan setuju atau tidak setuju. Yang pertama adalah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari ketiga hal ini, kira-kira Bunda, yang mana hal yang Bunda setujui dan Bunda tidak setuju? Mungkin ada yang bisa berbagi? Bunda Rinayanti, selamat bergabung. Bunda Ratna, mungkin Bunda Ratna bisa memberikan pendapatnya. Kira-kira dari ketiga hal ini, mana yang Bunda setuju atau tidak setuju? Kalau yang pertama, mengapa sih Bunda nggak setuju? Ya, anak kalau dihukum makin menjadi-jadi ya, Bun. Kalau yang kedua, Bunda setuju tidak? Setuju? Iya, Bunda. Iya, terima kasih Bunda Ratna. Memang benar seperti yang Bunda Ratna katakan. Apapun bentuknya, yang namanya hukuman itu tidak baik bagi anak. Efeknya tidak bisa berdampak yang jangka panjang. Yang ada anak hanya merasa takut, anak merasa tidak aman, anak merasa tertekan, tapi yang kita maksudkan agar dia itu paham itu tidak terjadi pada hukuman. Ya, terima kasih Bunda Ratna. Baik, Bunda-Bunda, kita lanjutkan eh, perubahan paradigma. Nah, di sini ada kegiatan Bunda-Bunda. Mungkin dari Bunda-Bunda ada yang bersedia menjadi volunteer, boleh raise hand. Kalau memang kameranya tidak mungkin dibuka, boleh sambil ditutup kamera, Bunda-Bunda. Bagaimana kalau kita minta Bunda Rina Yanti? Masihkah engkau berada di situ?
Atau Bunda Ratna sama Bunda Susi saja nih yang sudah standby dari tadi ya. Boleh ya Bunda? Ya, terima kasih Bunda. Jadi di kegiatan ini kita membuat kepalan tangan, namanya kegiatan kepalan tangan. Jadi saya meminta Bunda Susi untuk menggenggam, seolah-olah menggenggam sesuatu yang berharga di tangan Bunda. Bunda rahasiakan saja, tidak usah beritahu apa itu. Tapi itu merupakan hal yang sangat berharga bagi Bunda Susi yang Bunda Susi tidak ingin satu orang pun tahu. Kemudian datanglah Bunda Ratna yang kawan sejawatnya Bunda Susi, selalu menemani Bunda Susi, selalu membantu Bunda Susi dalam keadaan yang Bunda Susi harapkan. Bunda Ratna ingin melihat apa sih dalam genggaman Bunda Susi. Nah, sekarang silakan Bunda Ratna merayu, mencoba, mencari tahu, mengambil hati Bunda Susi agar Bunda Susi mau membuka kepalan tangan dan memberitahukan rahasianya kepada Bunda Ratna. Silakan Bunda Ratna. Udah boleh Bunda. Ya, ya baik. Terima kasih Bunda Susi. Dan ternyata tidak butuh usaha yang terlalu luar biasa bagi Bunda Ratna ya untuk membuat Bunda Susi mau membuka kepalan tangannya dan memberikan rahasianya pada semua. Sebentar ya Bunda-Bunda nih. Oh ya udah. Oke. Ya, sebenarnya itulah yang kita ibaratkan di sini dalam teori ini dengan posisi kontrol Bunda-Bunda semuanya. Jadi Bunda Susi sebenarnya punya hak yang luar biasa untuk tetap menggenggamnya itu tanpa memberitahu siapapun, termasuk dalam hal ini Bunda Ratna yang sebagai teman sejawatnya. Nah, Bunda Susi juga tidak akan diintervensi secara lebih dalam bila pun Bunda Susi tidak mau membukanya. Apa alasan Bunda Susi menutupnya, apa alasan Bunda Susi membukanya, itu adalah alasan Bunda Susi. Posisi kontrol itu ada di dalam diri Bunda Susi dan siapapun itu tidak bisa mengintervensi secara lebih dalam. Mereka orang-orang di luar seperti Bunda Ratna hanya bisa merayu, hanya bisa meminta, hanya bisa menyogok, tapi keputusan itu tetap ada dalam diri Bunda Susi. Dan kita tidak bisa menyalahkan Bunda Susi ketika Bunda Susi tidak mau membukanya. Begitulah. Begitulah ibaratnya bunda-bunda semuanya kontrol yang terjadi antara guru dengan siswa. Kita lanjut, ya. Itu seolah ketika kita sebagai guru, seolah kita itu kontrol murid-murid kita. Padahal sebenarnya kita tidak punya hak yang luar biasa untuk mengontrol perilaku mereka. Kita hanya bisa mengarahkan, kita hanya bisa melayani mereka, kita hanya bisa memberikan pelayanan terbaik kita untuk mereka. Nah, kemudian bahwa ilusi tersebut juga apa namanya menganalogikan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi apapun yang Bunda Ratna sogok terhadap Bunda Susi, itu menurut Bunda Ratna mungkin bagus untuk dirinya karena dia berharap Bunda Susi mau membukanya. Padahal itu bukan kepentingan bagi Bunda Ratna, itu adalah kontrolnya Bunda Susi, yang Bunda Susi bisa saja menutup dan membukanya.
Kemudian juga ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, juga seperti itu. Ketika Bunda Ratna misalnya tadi mengancam Bunda Susi, ketika Bunda Susi tidak mau membukanya, juga posisi kontrol itu ada pada Bunda Susi. Sebenarnya ini ingin diarahkan kita untuk memaknai kontrol kita terhadap anak murid. Mungkin hari ini saya ataupun bunda-bunda semuanya merasa kalau misalnya anak-anak itu harus berbuat seperti apa yang kita mau. Kita punya program loh, kita datang sekolah dengan RPP yang luar biasa loh. Jadi kita datang dengan sejumlah rangkaian kegiatan inti, kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah itu harus terrealisasi dengan baik dari RPP kita itu. Padahal pada kenyataannya bunda-bunda semuanya ketika di sekolah ada hal-hal tertentu, apalagi kita guru-guru anak ya, guru-guru anak PAUD, anak usia dini. Yang ketika mereka mau itu kita tidak bisa serta-merta mengatakan, nak duduk, nggak, belum tentu mau pun ya. Malah dia akan memberontak kadang-kadang. Sehingga apa? RPP kita kan amburadul bunda-bunda. Apa yang sudah kita rencanakan juga amburadul. Nah, sebenarnya dari pembelajaran di sini dalam budaya positif ini, rancangan terbaik yang sudah kita susun itu belum menjadikan kita guru yang baik, belum menjadikan kita guru yang berhamba pada murid sesuai dengan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu bagaimanakah seharusnya? Yang diharapkan di sini adalah kita mengikuti kemauan mereka, mengerti bahwa apa sih dunianya mereka, lalu memfasilitasi kemauan mereka sesuai dengan koridor-koridor dunia pendidikan PAUD yang kita pahami ini. Nah, mungkin kita agak bingung dengan hal ini. Bagaimana sih seharusnya agak repot sebenarnya kalau misalnya kita mengikuti kemauan anak. Anak yang A mau ini, anak yang B mau ini, anak yang C mau ini. Belum belum lagi anak-anak itu sampai Z. Haruskah kita memfasilitasi ya dari A sampai Z? Ya kan? Saya juga bingung sebenarnya, Bun. Nah, jadi kan sebenarnya yang diharapkan di sini anak-anak itu lebih butuh rasa senang daripada pintar. Nah, dari hal ini kita bisa mengambil maknanya sendiri. Ketika kita punya target untuk anak-anak ini pintar, tapi anak-anak ini tidak senang, maka utamakanlah anak-anak ini senang. Mungkin ada hal-hal yang harus kita korbankan ketika kita harus menyenangkan anak, mengorbankan RPP kita seperti tadi yang kita katakan, mengorbankan apa namanya mental kita yang kadang anak-anak ribut karena kita membiarkan mereka bermain sehingga guru di kelas sebelah yang bisa mendudukkan anak dengan diam akhirnya protes sama kita, "Ih, kenapa sih anaknya ribut banget? Padahal kenapa dikasih main cepat sekali?" Kan gitu kan ya. Saya sih ngalaminnya gitu. Bunda-bunda mungkin sudah lebih luar biasa lagi cara mengajar. Tapi yang saya rasakan seperti itu, Bu. Maka dari sini kita diharapkan untuk bisa mengutamakan kesenangan anak daripada kepintaran anak. Karena seperti yang diajarkan dalam agama kita juga oleh Imam Ghazali mengatakan bahwasanya adab itu terlebih dahulu daripada ilmu. Nah, ketika kita memaksa anak, memaksa dalam tanda kutip untuk pintar, tentu kita akan namanya agak sedikit meleset dari adab kita yang seharusnya kita bisa mengayomi anak dengan baik, akhirnya terjadilah pemaksaan yang dirasakan oleh anak. Tanpa kita sadari itu akan merusak mental anak. Sehingga anak-anak merasa mereka itu tidak bebas di sekolah. Mereka dikekang, mereka dipaksa. Ya mungkin di rumahnya udah dari 24 jam dipaksa-paksa. Tapi di sekolah datang ke sekolah dengan paksaan lain. Wah itu memang kalau kita pikir-pikir sayang juga anak-anak kita Bunda. Mungkin dengan tuntutan-tuntutan kurikulum, tuntutan pembelajaran, tuntutan kepala sekolah, tuntutan rekan-rekan sejawat sehingga membuat kita merusak mental-mental anak. Nah, untuk selanjutnya bunda-bunda semuanya, makanya kenapa kurikulum merdeka ini hadir sebenarnya untuk membuat anak merdeka. Kita sekarang ini oleh kurikulum dipaksa untuk mencapai target, padahal anak-anak
ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita samakan antara anak di daerah kita dengan anak di daerah orang lain. Nah, di kurikulum Merdeka inilah kita dibiarkan, diberi kebebasan untuk apakah mundur atau maju atau menetap. Artinya begini, ketika anak-anak kita belum siap untuk sesuatu yang mereka itu merasa terpaksa, itu kita tidak dianjurkan untuk melakukan. Apa sih yang mereka siap? Nah, gitu. Juga untuk hal-hal tertentu yang mungkin di sekolah di luaran anak-anak sudah bisa seperti ini. Nah, kita memaksakan di sekolah kita, itu kan belum tentu sukses. Nah, itulah hadirnya kurikulum merdeka untuk membuat guru-guru dan murid-murid itu merasa merdeka. Jadi guru tidak dituntut oleh target-target kurikulum, juga anak-anak merasakan kebebasan, juga anak-anak merasakan kemerdekaan dari pembelajaran. Nah, mungkin ini gambaran daripada teori kontrol tersebut. Kita sekarang mungkin dahulu mungkin mengenalnya stimulus dan respon. Ketika kita memberi stimulasi, anak merespon. Dalam stimulus respon itu menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Sementara dalam teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Nah, semua orang melihat hal yang sama dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambar yang berbeda-beda. Nah, seperti yang kita contohkan dalam kepalan tangan tadi, teori kontrol ini mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang individu itu tidak bisa dikatakan salah dan tidak serta-merta benar, tapi juga tidak bisa diintervensi secara lebih dalam. Karena semua kelakuan daripada makhluk individu ini punya alasan. Seperti tadi Bunda Susi. Punya alasan Bunda Susi kenapa membuka kepalan tangan itu dengan cepat sekali tanpa Bunda Ratna bersusah payah. Juga tidak bisa dipungkiri bahwa Bunda Susi juga punya alasan yang kuat ketika misalnya Bunda Susi tadi tidak mau membuka kepalan itu. Begitulah analoginya dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kenapa sih anak-anak itu datang sekolah maunya duduk ayun, kita suruh masuk nggak mau, dia anak-anak di dalam kita nggak ada yang lihat, sedangkan dia main di luar. Akhirnya kan kita kesal ya Bunda. Ya maklumlah namanya juga manusia. Tapi ketika kita memahami posisi kontrol ini, dia itu punya alasan sebenarnya. Kenapa sih dia mau di luar? Nah, di sini kita dituntut untuk mau mengerti dan memfasilitasi dia tanpa merusak mental bunda-bunda semuanya. Ini memang PR berat bagi saya dan kita semua. Tidak mudah mengikuti kemauan anak-anak di sekolah kita yang luar biasa bermacam-macam. Tapi dengan hal ini kita bisa menyadari sedikit demi sedikit bahwa mereka adalah generasi-generasi yang harus kita jaga mentalnya, generasi-generasi yang harus kita jaga kompetensinya. Di dalam stimulus respon juga mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Sedangkan dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Nah, juga di dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ketika anak-anak melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip struggle atau mengesalkan, kita tidak bisa sebenarnya menyalahkan bahwa itu perilaku yang salah. Apalagi kalau kita panggil teman-temannya, nah ini yang dilakukan sama si Andi ini benar tidak ya? Secara berjamaah anak-anak jawab, salah Bunda. Wah, dengan bangganya kita karena didukung oleh anak-anak ya kan? Padahal sebenarnya dalam teori kontrol itu tidak boleh Bunda-Bunda. Kalau kita bawa ke dalam diri kita sendiri, seandainya kita berada dalam posisi si Andi itu, mungkin kita akan setiap hari merasa diri kita ini menjengkelkan ternyata ya bagi orang lain. Ternyata apa yang aku lakukan salah semua ya. Padahal dia punya tujuan. Mungkin dia kenapa dia sukanya duduk di ayun, nggak mau masuk. Eh, Kecerdasan naturalisnya itu lebih dalam mudah-mudah semuanya. Jadi suka menikmati alam sambil dilihat dia belajar. Kita tidak tahu bagaimana cara dia belajar, tapi sebenarnya kan dia belajar. Dia belajar menikmati, belajar melihat. Tapi karena kita mengambil posisi kontrol yang salah, sehingga kita menyalahkan si Andi itu begitu. Sehingga kesehatan mentalnya itu bisa merusak.
Boleh Bunda Rina? Nggak nampak ya Bun? Oh iya Bunda. Baik, baik. Baik Bunda Rina, sama-sama. Oke, kita lanjutkan sedikit. Dalam stimulus respon ini juga mengatakan orang lain bisa mengontrol saya. Sementara dalam posisi kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita memaknai dalam stimulus respon, kita selama ini ketika melihat anak-anak di sekolah kita tidak mau melakukan apa yang kita targetkan, kita membujuk dia, membujuk, membujuk, membujuk. Kalau dia mau ya alhamdulillah berarti sampai dibujukan itu. Berarti kalau kita memaknai stimulus respon ketika kita tidak berhasil membujuk dia, maka akan terjadi pemaksaan. Iya atau tidak sih? Mudah-mudahan kita akan sedikit mengancam dia. Ini kalau nggak mau masuk nanti telat pulang. Ini kalau nggak mau masuk nanti ibu guru nggak kasih buku. Inilah itulah segala macam. Nah itu secara kaidah update guru yang baik itu belum baik mudah-mudahan semua. Kemudian kolaborasi. Menurut teori kontrol ini, kolaborasi itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi ketika anak tidak mau sesuatu, kita harus menawarkan pilihan-pilihan untuk dia. Sehingga ketika dia mau itu atas dasar pilihan dia, bukan karena pemaksaan kita. Kemudian untuk stimulus respon ini model berpikirnya menang atau kalah. Ketika dalam suatu kolaborasi yang ada hanya menang atau kalah. Sedangkan dalam teori kontrol, dua-duanya menang. Menang dan menang. Ibu guru menang, anak-anak menang. Baik bunda-bunda semuanya, posisi kontrol tadi itu ada 5 posisi yang bisa kita ambil dalam mengontrol seseorang atau murid-murid di sekolah kita. Yaitu posisi kontrol penghukum atau pembuat rasa bersalah. Yang ketiga dan keempat, posisi kontrol teman atau pemantau. Yang kelima adalah manajer. Bagaimana sih bentuk dari posisi-posisi kontrol tersebut? Nah, ketika kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, maka yang terjadi dalam diri anak adalah motivasi yang timbulnya anak melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Kemudian ketika kita mengambil posisi kontrol teman atau pemantau, itu yang terjadi pada diri anak adalah untuk mendapatkan imbalan. Saya berbuat sesuatu karena ibu nanti kasih bintang. Saya duduk karena nanti biar dikasih pulang cepat. Saya membantu teman biar diberi tepuk tangan oleh ibu guru. Sementara yang posisi kontrol yang diharapkan dalam posisi kontrol teori William Glasser ini adalah manajer. Jadi anak-anak diharapkan untuk mampu menghargai diri sendiri ketika anak-anak melakukan sesuatu karena memang mereka punya kesadaran. Memang tidak mudah bagi anak-anak, tapi di sini kita yang namanya di sekolah PAUD ini kan untuk menstimulasi. Memang tidak akan tampak begitu serta-merta tampak langsung, tapi itu akan menjadi landasan. Ketika besar nanti, ketika dewasa nanti, mereka sendiri akan memahami. Mungkin kita juga bisa merasakan bagaimana dampak dari pengajaran kita ketika kita SD, ketika kita SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan lanjutan dari kuliah itu, kita bisa memaknai sendiri guru apa sih yang sangat kita idam-idamkan, guru apa sih yang hari ini masih kita ingat namanya, bentuk wajahnya, mobil yang dia pakai atau sepeda motor yang dia gunakan. Apakah guru yang kita ingat itu guru yang pintar atau guru yang baik? Nah, mungkin jawaban itu bisa menjadi motivasi bagi diri kita yang hari ini alhamdulillah sudah mengambil posisi sebagai guru.
Semoga posisi yang kita ambil ini dapat menjadikan manusia-manusia penerus generasi agama dan bangsa ini mengingat kita sebagai orang yang baik, yang membantu mereka untuk termotivasi dalam berbuat baik. Baik, bunda-bunda semuanya kita lanjutkan. Nah, di dalam istilah lain, kita juga mengenal dalam budaya positif ini adalah disiplin positif. Apa sih arti disiplin itu? Sebelum kita membuka materi lebih jauh, mungkin bunda-bunda ada yang bisa memaknai apa sih arti disiplin itu? Bunda Susi yang on, baik Bunda Susi, kita persilahkan. Iya, berarti keteraturan ya bunda-bunda. Sesuatu yang harus dipatuhi supaya terjadinya ketertiban sehingga berimbas pada disiplin. Ya, Bunda Susi sendiri ketika mendengar kata disiplin ini atau bunda-bunda yang lain, apa namanya, merasa terbeban atau enggak sih dengan kata-kata disiplin ini? Merasa mendapatkan ancaman nggak sih kalau misalnya tidak bisa melakukan itu? Iya atau tidak, Bunda Susi atau Bunda Rinayati? Ya, iya betul sekali Bunda Susi. Memang benar, makna kata disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan ya. Kadang-kadang kita merasa tidak nyaman dengan aturan-aturan itu yang hadir dari kedisiplinan. Ya memang itu benar dan hal ini juga terjadi pada siswa-siswa kita. Kita juga harus memahaminya bahwa merupakan salah satu cara penerapan disiplin dari disiplin positif itu yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, sebenarnya di sini ketika kita mengatakan kedisiplinan, anak-anak tidak diperintah sebenarnya, tapi anak-anak mengambil contoh. Karena kan anak-anak itu adalah peniru yang ulung. Kita adalah role modelnya. Nah, ketika kita mengharapkan apa sih pada anak itu, mengharapkan disiplin yang seperti apa sih pada anak-anak itu, ya itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga itu adalah menjadi nilai-nilai kebajikan yang berefek kepada anak-anak murid kita. Bunda-bunda semuanya, ada yang kenal ini siapa? Iya, ini benar. Ini adalah kakek kita semua, kakek kita sebagai guru. Beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan,
Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Nah, artinya apa? Berarti memang kedisiplinan itu diharapkan itu kita lakukan dengan penuh kesadaran, bunda-bunda semuanya. Sehingga apalagi kita sebagai guru, ketika kita penuh kesadaran melakukan kedisiplinan, maka insya Allah anak-anak itu akan mudah meniru. Namun ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri, maka akan ada aturan lain yang seolah mengancam diri kita, yang membuat seolah kita tidak nyaman dengan kedisiplinan itu. Yang padahal itu seharusnya memang muncul sekeras-kerasnya dari dalam diri kita. Misalnya, kita di sekolah ada aturan datang tepat waktu. Tapi karena kita mungkin motivasi dalam diri kita tidak menjaga diri, tidak memiliki integritas yang kuat, kadang-kadang kita datang terlambat, kadang-kadang kita tidak mengikuti aturan, sehingga apa? Sehingga kita merasa bahwa aturan yang mewajibkan kita untuk datang tepat waktu itu aturan yang berat. Padahal sebenarnya itulah nilai integritas kita sebagai guru yang tidak kita canangkan dalam-dalam, sehingga kita merasa itu seolah eh, apa namanya penguasaan lain, seolah itu adalah intervensi yang berat dari orang lain untuk kita. Padahal ketika kita mengkaji lebih dalam, sebagai guru yang baik budi dan baik hati, kita ya harus tetap datang dengan tepat waktu, tanpa merasa dipaksa, tanpa merasa diancam, tanpa merasa takut dipotong gaji ya. Mungkin bunda-bunda ya begitulah bunda-bunda. Motivasi perilaku manusia seperti yang sudah kita bahas tadi. Motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Ada yang berasal dari luar, ada berasal dari dalam. Ini internal satunya. Yang berasal dari luar itu ya kita melakukan suatu bentuk kedisiplinan untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Kemudian kalau memang itu mendapatkan sebuah penghargaan ketika kita melakukan sesuatu ya kita untuk mengharapkan imbalan itu. Tetapi yang sebenarnya diharapkan adalah dari disiplin positif ini kita melakukan sesuatu itu yang kita sebut disiplin itu karena kita menghargai diri sendiri, karena kita menjaga moralitas kita sebagai guru dalam hal ini. Kita menjaga kode etik kita menjaga keprofesionalan kita gitu. Mari sama-sama Bunda kita tingkatkan motivasi dalam diri atau motivasi internal kita sehingga kita bisa menjadi guru-guru yang menghargai diri sendiri. Begitu pula dengan murid bunda-bunda semuanya. Jadi ketika kita punya aturan di kelas, punya aturan di sekolah. Nah, apa sih motivasi yang dilakukan, motivasi yang ada dalam diri anak-anak itu? Ya seperti tadi ada 3 jenis motivasi yang mungkin tertanam pada diri anak-anak. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Jadi murid melakukan suatu kedisiplinan karena dia takut dihukum sama ibu guru. Ya mungkin itu efeknya dari kita yang sekolah sekolah kita itu kalau misalnya anak-anak melakukan suatu kesalahan kita menghukum, ya berarti ketika dia melakukan suatu kebaikan dia untuk menghindari hukuman itu. Kemudian juga ketika kita memberikan suatu penghargaan kepada murid-murid yang melakukan kebaikan, berarti motivasi dalam diri murid yang terjadi itu ketika dia melakukan suatu kebaikan, dia pengen dapat hadiah dari ibu gurunya, dia pengen setidaknya dia ingin mendapat jempol, ingin mendapat tepuk tangan. Tapi apakah itu tidak boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu hukuman. Tapi ketika kita memberi penghargaan, maka sewajarnya kita juga harus memberi kesadaran, tidak semata-mata memberi hadiah tanpa penguatan, begitu. Memang sulit pada anak usia dini untuk kita telaahnya secara konkret. Ini adalah hal abstrak bagi anak karena memang
anak itu di usia segini itu dia masih kita tabung, masih kita stimulasi. Apakah beda anak-anak yang mendapat stimulasi dengan anak yang belum terstimulasi? Pada saat ini memang belum tampak dan belum ada bedanya. Tapi kapan? Ketika mereka lebih sedikit lebih sadar, ketika mereka sedikit lebih dewasa, mungkin ketika mereka paham, oh rupanya yang terjadi dalam diri mereka itu hal-hal yang positif, sehingga ketika mereka lebih besar sedikit nanti, mereka menjadi anak-anak yang kuat mental, menjadi anak-anak yang menghargai diri sendiri, dan ketika mereka bisa menghargai diri sendiri, tentu mereka bisa menghargai orang lain. Mungkin juga kita bisa menelaah lebih dalam ketika dulu kita mungkin sering mendapat hukuman ya. Saya sih kalau bunda-bunda mungkin patuh-patuh lah. Jadi kalau misalnya sering datang terlambat ke sekolah, nggak bisa senam. Saya pernah dulu, sering sekali, bukan pernah. Itu karena udah telat, jadi di sekolah itu kami disuruh kutip sampah. Akhirnya telat lagi, udah telat senam, telat lagi masuk kelas. Ibu gurunya itu sudah apa namanya? Sudah kita jatuh ditimpa tangga lagi kan. Maunya kan udah telat senam, jangan lagi telat masuk kelas. Ini karena itulah karena tadi kita dihukum, kita telat datang, tidak bisa mengikuti senam, jadi kita disuruh kutip sampah. Apa pokoknya nggak bisa dibayangkan lah, nggak bisa diceritakan lah bagaimana perasaan kita kepada guru itu dan apa unek-unek dalam hati kita pada saat itu. Sungguh luar biasa. Kalau misalnya kita tanya pada hari ini, apa namanya, kalau sekiranya memang nggak boleh ya, tapi kalau sekiranya guru itu kita jumpai lagi, ada nggak misalnya rasa kita berterima kasih atau gimana gitu? Memang saya bukan mengajarkan yang buruk-buruk di sini Bunda, tapi itulah yang saya ajak bunda-bunda semuanya untuk memahami, mendalami. Begitulah seharusnya kita menjadi guru bunda-bunda. Kalaupun misalnya kita hilaf sesekali, kadang marahin anak, kadang-kadang bentak-bentak anak murid di sekolah, segeralah minta maaf bunda-bunda, karena itu akan menjadi secuil doa yang mungkin kita nggak tahu esok-esoknya itu kita akan seperti apa. Begitulah bunda-bunda saya sekarang memahami, memaknai bagaimana sih seharusnya saya menjadi guru. Jadi saya tidak ingin lagi memaksa anak-anak itu untuk pintar, tapi mereka merasa senang aja dulu. Karena ketika mereka merasa senang, apalagi kita gurunya anak-anak TK ya, memang utamanya itu senang. Utamanya itu mereka bermain. Jadi ketika kesempatan itu mereka terima dengan baik, insya Allah kepandaian itu mudah didapat. Karena ilmu itu nggak hanya dapat di sekolah ya kan, tapi motivasi-motivasi, penghargaan-penghargaan itu tidak bisa mereka dapat di mana-mana. Kan mungkin mereka pergi ke jalan, terus tiba-tiba orang-orang menghargai mereka, di mereka lagi sedih, tiba-tiba orang memotivasi mereka. Tapi kalau di sekolah, mereka datang udah dengan air mata bercucuran, ketemu ibu guru, ketemu ibu Leli, dimarahin lagi sama anaknya. Wah, bayangkanlah bagaimana itu anaknya tuh kan Bu Leli, Kak, jumpa Bu Leli nanti satu saat nanti diingat tuh. Tapi enggak, Bu Leli dia baik hati dan baik budi dia. Baik bunda-bunda, insya Allah waktunya tidak lama lagi. Kita lanjutkan kepada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau boleh saya bertanya nih bunda-bunda, nih Bunda Leli mungkin bisa membantu berbagi informasi ya Bun. Misalnya kita lihat anak-anak murung Bunda di sekolah. Jadi dia apa namanya belajar baca, ketika kita ajak bernyanyi tidak mau, ajak baca doa tidak mau, kita kasih buku tidak mau. Bagaimana sih sikap bunda-bunda menghadapi si anak tadi? Kita persilahkan kepada Bunda Leli yang sudah standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat.
Ya. Iya, mendengar ya. Ya, mantap sekali. Akhirnya bisa ngomong lah ya. Iya, terima kasih Bunda Leli, luar biasa sekali ini bisa menjadi contoh bagi kita kalau misalnya ada anak-anak murung, yang mungkin kita kemarin itu belum bercerita, bisa mengajak anak-anak untuk, bercerita sehingga dia merasa tertarik ya Bunda Leli ya. Terima kasih Bunda Leli. Jadi memang itu sebenarnya. Sebenarnya yang dikatakan oleh Bunda Leli itu sudah benar sekali. Eee, Anak-anak itu juga manusia, ya kan? Dia punya kebutuhan dasar. Nah, ketika datang ke sekolah, itu tidak semua anak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ada kadang-kadang anak yang belum makan. Ada anak-anak yang kadang dari rumah itu dia kena marah sehingga kesenangan dia tidak ada. Ada juga anak-anak yang dalam tanda kutip memang kurang kasih sayang dari orang tuanya, kurang diterima oleh orang tuanya. Kita tidak bisa menyalahkan orang tuanya karena memang efek kita tidak, intervensi kita tidak sejauh itu. Tapi kita dituntut di sini untuk memahami. Kadang-kadang memang betul-betul anak-anak itu kurang kurang dikasih sayang, kurang mendapat kesenangan, kurang makan, sehingga itu akan berefek kepada dia di kelas. Nah, disinilah ketika kita memahami bahwa anak-anak itu juga punya kebutuhan dasar, ketika terjadi seperti tadi, ya itu intervensi yang diberikan oleh Ibu Leli sudah tepat. Kita mencoba memahami dulu, masuk dulu ke dunianya, masuk dulu ke dalam alam bawah sadarnya, sehingga setidaknya dia mau berbicara. Ya baik sekali bunda-bunda, memang bunda-bunda di sini adalah bunda-bunda hebat yang sudah luar biasa. Ini hanya sebagai penguatan dan sharing informasi dari saya yang mungkin baru tahu lah mengenai hal ini ya bunda-bunda. Nah, jadi bunda-bunda semuanya, sebentar ya. Oke baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bunda-bunda sebelumnya sudah pernah melihat kata-kata ini atau mendengar kata-kata ini? Boleh bunda-bunda siapa yang mau berbagi informasinya. Mungkin ada yang sudah kangen dengan suara bunda-bunda di sini. Bunda Cut, Cut Fitrah, Bunda Nova Yulia Rizka. Bentar saya lihat nih. Bunda Eli juga, Bunda Yuni, Bunda Ratna. Bunda Ratna sudah melepas kangen tadi. Suaranya sudah luar biasa banyak ya. Atau Bunda Rina Yanti sebagai senior kita. Atau kalau nggak ada Bunda Leli aja sekali lagi Bun. Baik, silakan Bunda Leli. Ya,
Iya, benar sekali Bunda Leli, memang luar biasa Bunda Leli ini ya. Lama tidak jumpa, rupanya memang sudah berkelana kemana-mana ya. Terima kasih Bunda Leli. Ya, betul. Seperti Bunda dikatakan bahwa memang hukuman itu adalah sebuah konsep pendisiplinan, tapi membuat anak-anak merasa gagal. Karena kenapa? Karena hukuman itu dia menyakitkan. Hukuman itu membuat seorang merasa tidak nyaman. Hukuman itu membuat murid takut, membuat murid merasa terpaksa. Jadi murid akan berusaha menyembunyikan kesalahannya untuk menghindari dari yang namanya hukuman itu. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, dari itulah kenapa lahir anak-anak kadang-kadang waktu kita suruh pergi ke warung sebentar nggak berani, nggak berani, nggak berani. Karena mereka merasa apa namanya ya, merasa tidak boleh berbuat salah. Jadi kalau berbuat salah itu mereka nanti akan pokoknya akan luar biasa lah, akan takutlah mereka untuk berbuat suatu kesalahan. Padahal pada kenyataannya ya seperti tadi, semua orang itu ketika berbuat suatu punya alasan. Ketika kita tidak bisa memahaminya, terjadilah ini identitas-identitas murid yang gagal seperti itu. Kemudian mengenai penghargaan, penghargaan itu boleh, tapi dia tidak efektif. Dia juga dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai anak. Itu apalagi kita di PAUD ya, kita membuat perankingan untuk anak itu sebenarnya sangat tidak tepat ya. Jadi sekolah bunda-bunda masih membuat perankingan untuk anak-anak juara satu 2 3 gitu. Oh enggak ya. Alhamdulillah. Karena saya masih melihat Bun sekolah-sekolah yang masih menjuarai anak dengan satu 2 3 lalu selebihnya nggak ada yang juara. Gitulah dia. Nah, jadi yang ketiga adalah pendekatan restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Benar seperti yang Bunda Leli katakan bahwa restitusi itu adalah ganti rugi. Mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jadi hukuman tadi itu tidak efektif, membuat anak merasa gagal. Sementara untuk konsekuensi dan restitusi ini akan berefek kepada identitas yang membuat anak merasa dihargai, merasa ada, merasa mereka itu bisa bisa berkarya, bisa berbuat sesuatu dengan bebas gitu. Karena konsekuensi itu dia memberi penguatan, kemudian dia perlu monitoring yang berkelanjutan. Kemudian yang restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol. Karena dalam restitusi ini kita menerapkan teori kontrol. Jadi ketika kita melihat anak-anak melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai, kita tidak langsung serta-merta menyalahkan mereka, tapi kita memahami bahwa mereka melakukan itu punya alasan. Jadi kita mencoba menggali pada mereka, apa sih, kenapa sih dia melakukan itu? Tahu nggak sih dia kalau itu salah? Nah, kalau memang udah tahu salah, bagaimana sikapnya? Gitu. Nah, nah ini dia contohnya bunda-bunda semuanya. Kalau misalnya kita menerapkan posisi kontrol tadi, yang pertama adalah penghukum. Ya, kata-kata dari penghukum itu ya sudah tahu sendiri lah kan Bunda gimana bunyinya. Misalnya, kamu selalu saja datang terlambat. Selalu, pasti selalu terakhir datang. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini juga kurang tepat bunda-bunda kalau kita mengambil posisi ini dalam memperbaiki kesalahan anak-anak. Kemudian teman, ya sudah kali ini nggak apa-apa, duduk aja sana gitu.
Kemudian pemantau, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi yang baik itu dalam mengambil posisi kontrol terhadap sesuatu hal yang dilakukan oleh anak adalah pemantau dan manajer. Jadi kita mengambil posisi dulu, kita tanya dulu sama anak, nah apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Nah, nggak usah takut, ibu guru juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, jadi kita memberi dia apa namanya, penguatan bahwa nggak ada orang yang nggak berbuat salah, semua orang pernah salah, tetapi dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi bagaimana sekarang kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini? Nah gitu, nanti kan dia akan memberi jawabannya sendiri. Bunda-bunda izin saya melakukan share mengenai tugas yang sudah saya buat di sekolah saya. Memang masih banyak kesalahan dan kekurangan, tapi mari sama-sama kita menontonnya bunda-bunda terkait dengan praktik restitusi yang pernah saya lakukan. Ini juga bagian dari tugas saya yang kemarin. Sebentar ya bunda-bunda. Sebentar ya bun, sedang loading. Agak lama bun, kayaknya jaringannya kurang pas. Jadi saya nggak share lagi, saya ceritakan saja proses apa namanya, penerapan dari segitiga restitusi itu. Jadi dari proses penerapannya itu ada 3 tahap yang perlu kita terapkan. Yang pertama adalah penguatan identitas. Ketika kita melihat misalnya anak membuang sampah sembarangan. Nah, kita mungkin kadang melihat kebiasaan, kita langsung menegur anak, "Nak, ini gini." Tapi kalau memang kita meminta dia untuk mengambil sampah itu ketika kita sudah memberi penguatan sebelumnya, ya itu tidak masalah. Tetapi untuk memperbaiki bahwa dia itu salah, kita sebaiknya face to face ketika ingin mereka itu punya keyakinan di dalam diri mereka, punya integritas, sehingga mereka suatu hari nanti tidak lagi membuang sampah sembarangan. Jadi kita tanya dulu, "Nak, kamu yang kamu lakukan itu tadi benar nggak ya?" Gitu. "Oh, tidak, Ibu." Nah, di situ kita beri penguatan lagi. Tidak apa-apa. Jadi ibu guru juga kadang-kadang suka lupa, kadang buang sampah sembarangan gitu. Nah, ketika kita memberi penguatan seperti itu, anak-anak yang diharapkan di sini adalah mereka merasa bahwa nggak cuma mereka di dunia ini yang berbuat salah, orang lain juga berbuat salah kok. Dan kita sebagai manusia juga rentan dengan kesalahan.
Ya, tetapi setelah itu kita harus bertanggung jawab. Nah, karena kamu sudah melakukan itu, bagaimana nih langkah selanjutnya? Apa yang akan kamu lakukan? Tentu mungkin kalau mereka sudah terbiasa, dia akan bilang, ambil lagi bu sampahnya, buang ke tong sampah. Ya, kita cas sekali dan kita beri penguatan lagi. Terima kasih kamu hari ini sudah bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya mungkin bahasanya bisa disesuaikan bunda-bunda dengan keadaan di lingkungan di sekitar. Eh, Itulah yang diharapkan sebenarnya. Memang tidak satu dua kali anak-anak langsung nggak buang sampah lagi sembarangan. Itu mustahil sepertinya ya, tapi itulah yang sebenarnya perlu kita stimulasi sesabar mungkin lah kita. Begitulah bayangannya bunda-bunda semuanya. Izin saya share lagi PPT yang tadi, nggak jadi share videonya karena mungkin jaringannya agak lelet sedikit ya bunda-bunda. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Bunda-bunda semuanya, mungkin selama ini kita sering mendengar ketika di kelas itu ada peraturan. Ada peraturan kelas, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, mulai hari ini dalam keadaan dalam teori posisi kontrol ini kita diharapkan menyebutnya dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini mungkin dari kata-katanya tidak membuat seseorang itu merasa terkuasai, merasa tidak nyaman, merasa tidak enak gitu loh. Tapi kalau peraturan kan seperti terkekang gitu. Tapi kalau keyakinan kelas mungkin dari segi katanya lebih membuat enak didengar lah setidaknya ya. Jadi bunda-bunda semuanya ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita koordinasikan dengan orang tua, dengan anak-anak di kelas, dengan para guru juga. Misalnya apa sih yang menjadi keyakinan kelas dari sekolah kita ini gitu. Contohnya seperti setiap anggota kelas siap menjadi anak yang soleh. Jadi sikap anak yang soleh itu bagaimana? Berakhlak mulia, semangat belajar, saling menyayangi. Nah, berakhlak mulia itu seperti apa ya? Tampaknya seperti berdoa sebelum dan sudah kegiatan, ikut melafalkan surat, ikut praktik ibadah, berinfak, berkata baik. Nah, kalau misalnya berakhlak mulia itu, oh berakhlak tidak mulia itu seperti apa gitu. Tidak mau berdoa. Nah, kita sepakati ini dengan orang tua juga anak-anak. Ini adalah contohnya bunda-bunda, bunda-bunda bisa melihatnya semangat belajar itu. Nah, kita tanya sama anak, nah semangat belajar itu akan tampak seperti apa ya? Kalau misalnya tidak semangat belajar itu tampaknya bagaimana? Begitu. Baik, bunda-bunda, alhamdulillah sudah selesai pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih dan beribu-ribu kasih saya ucapkan kepada bunda-bunda semuanya atas luangan waktu yang di tengah kesibukan yang luar biasa, tapi bersedia untuk menemani saya di sini sejenak. Nggak sejenak sih, udah 1 jam, bunda-bunda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan bunda-bunda dengan memudahkan urusan bunda-bunda semuanya dan urusan kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semangat tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam guru penggerak Indonesia. Mungkin sebelum kita tutup bunda-bunda ada yang ingin disampaikan atau ingin disapa. Jangan susah-susah kali ya.
Oh gitu. Kalau piket tapi cepat ya. Ya itulah yang mungkin tadi dibilang sama Ki Hajar Dewantara, Bu Nen. Nah ini. Jadi di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita itu dengan sekeras-kerasnya gitu. Tetapi kalau misalnya yang enggak, ya kayak udah dibilang tadi, udah berusaha sekeras-kerasnya, tapi tetap ya telat ya. Jadi kita akan dikuasai oleh aturan-aturan lain. Misalnya gimana cara bilangnya ini yang saya pahami, eh, ketika kita merasa kita punya integritas dalam suatu profesi itu kan punya kode etik, punya nilai-nilai integritas. Salah satu nilai integritas guru kan seharusnya datang tepat waktu. Tepat waktunya itu kan beda-beda, Bun. Kadang-kadang ada yang setengah tujuh harus sudah datang, ada yang setengah delapan harus sudah datang. Nah, itu kan tepat waktunya tuh berbeda-beda gitu loh. Nah, seperti yang Leli bilang tadi, kadang-kadang kita udah berusaha ya, berusaha sekeras mungkin ya, tapi dihambat oleh piring, dihambat oleh apalagi sampah, inilah itulah pekerjaan rumah tangga. Mungkin balik lagi kalau misalnya tanya solusi ya, kayak mana cara bilangnya, ya jangan cuci piring gitu. Kalau udah mau cepat, apa ditinggalin piringnya dulu? Apa diabaikan dulu tugas rumahnya? Itu gimana tuh jawabannya? Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa memberi solusi mungkin. Gimana sih cara menangani permasalahan yang dialami oleh Bu Leli ini? Beliau sudah sangat kuat nih apa namanya itikadnya itu untuk tidak telat udah sangat kuat. Kadang-kadang sampai bangun pagi sekali rupanya karena satu dan lain hal yang seolah memanggil beliau itu akhirnya telat juga ke sekolah. Apa ya, Bun? Motivasi sudah luar biasa ya. Ya mungkin tadi mungkin seperti yang dikatakan dengan oleh Ki Hajar ini, Bun. Ada kata sekeras-kerasnya di situ. Berarti kita harus betul-betul memompa nih. Kadang Bu Leli ini kurang memompa, kurang keras, masih keras tapi kurang dengan sekeras-kerasnya. Berarti kalau kita ambil maknanya di sini memang tidak mudah itu, Bun. Disiplin itu tidak mudah. Berarti butuh penguasaan diri yang mewajibkan kita itu dengan sekeras-kerasnya diri kita sendiri gitu. Ya enggak lah. Nah, berarti masih keras bisa. Iya, banyak nih. Baik, baik. Ya,
Iya, Bun, ya, memang ini, permasalahan ini tidak terjadi di Bu Leli saja, mungkin di bunda-bunda lain saya juga seperti itu, Bunda. Yang namanya kita di sekolah kan kita nggak sendiri dan latar belakang, pendidikan, guru-guru kita di sekolah tidak semuanya dari PAUD. Kadang mereka, masih kurang memahami tentang bagaimana sih cara menangani anak itu supaya tidak merusak mental dan kompetensinya itu tetap bisa berkembang dengan baik, kayak gitu. Jadi memang ada sebagian yang beranggapan begini, anak-anak itu kalau berbuat salah ya kalau enggak dikerasin ya akan menjadi-jadi gitu. Akhirnya ya dikerasin gitu. Memang terjadi gitu kan. Nah, untuk kita bilangnya ke guru itu memang gimana ya caranya, takut apa namanya, takut melukai perasaan, takut merusak keharmonisan. Mungkin Bunda Leli kalau misalnya saran dari saya bisa ajak nonton tentang ahli-ahli psikologi, cara misalnya dia kelirunya tentang apa, tentang menangani anak yang berbuat salah misalkan. Ya, ajak nonton bagaimana sih menangani anak yang dalam kata tanda kutip struggle tuh di sekolah itu bagaimana seharusnya. Atau ajak nonton nih Bunda Leli ini bagus filmnya nih. Tareza Menpar itu kan mungkin bunda-bunda semua udah nonton. Beliau mungkin belum, ajak tuh nonton berdua. Atau enggak nobar di sekolah ajak anak-anak. Itu bagus tuh Bunda. Saya berencana juga seperti itu ajak nonton guru-guru di sekolah. Ya, ya itu. Film Tare Menpar itu memang kalau kita nonton walaupun berkali-kali ya kita ambil hikmahnya kita sedih juga Bun. Nah, itulah mungkin semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita dan guru-guru di sekolah kita semua. Bagaimana Bunda Leli sudah habis pertanyaan atau ada? Tidak mengapa Bunda Leli, terima kasih sudah hadir hari ini membersamai kita semua menjadi apa namanya, berbagi kisah dan pengalamannya untuk kita semua. Baik Bunda-bunda, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Ini sudah lebih 15 menit.